Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Arsta Ismur Kasana dari SRMA 19 Bantul. Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber saya dan sudah meluangkan waktu. Kalau boleh tahu, Ibu bisa memperkenalkan diri dan sudah berapa lama menjadi guru TPA di Beji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Latifah Aminah. Alamat saya di Beji, Sumeneb, Bantul. Dan saya mengajar TPA di TPA atau TPG Al-Fatah Beji. Situ sudah ada Madin Al-Fatah Beji. Selanjutnya, apa yang menjadi penggerak Ibu untuk mengajar di TPA? Yang menjadi penggerak ibu untuk mengajar di TPA yaitu ibu hanya ingin membuat generasi penerus bangsa Indonesia ini menjadi pribadi yang ahli Quran, bisa membaca Al-Quran setidaknya, dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Bolehkah diceritakan kegiatan selain membaca Al-Quran dalam belajar? Kegiatan selain membaca Al-Quran di Madin atau TPA Al-Fatah itu ada yang namanya praktikal. Sebelum kita mengajarkan Al-Quran itu ada praktikal. Praktikal itu kita mengajarkan tentang fikih. Kan fikih itu tentang cara tahu tentang syariat Islam. Ada yang tareh, ada yang sejarah Islam, ada sedikit-sedikit aja. Tidak kan itu praktiknya hanya 15 menitan sampai 10 menit, 15 menit. Itu hanya untuk memperkenalkan saja, dan juga memberikan ilmu tajwid di situ. Tajwid tentang cara membaca Al-Quran yang baik. Itu kan tajwid itu kan perlu untuk bisa namanya idgham, kita berikan. Selanjutnya, selama mengajar, apa sih tantangan atau kesulitan yang sering dihadapi? Kesulitan yang sering dihadapi tidak sulit-sulit amat. Nah, semua itu kan tergantung karakter anak dalam memahami kita mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kan privat, jadi itu sesuai dengan kemampuan anak. Ada yang anaknya langsung bisa cepat dapat, bisa ada yang anaknya harus diulang-ulang, ada yang anaknya harus ini diulang-ulang dan diulang-ulang. Itu ada beberapa karakter. Kalau ada anak yang harus diulang-ulang, ya kita ulang, dan sambil kita memberi motivasi kepada mereka untuk bisa membaca Al-Quran lebih baik, untuk tahu ini bacaan Al-Quran kayak gini. Tapi harus pelan-pelan. Kalau yang sulit, kalau yang udah bisa ya. Selanjutnya, apakah ada momen yang membuat Ibu senang atau bahagia ketika mengajar? Ibu senang mengajar Al-Quran, bertemu dengan anak-anak itu sangat senang sekali. Bahkan bisa untuk refreshing kalau kita pas pusat itu melihat anak-anak, melihat tingkah laku anak yang lucu, yang gimana, itu membuat hati kita itu lebih senang, lebih tentram. Bisa melihat anak gini-gini gitu, bisa gimana ya, seneng lah, lihat refreshing batin itu kita melihat anak didik kita. Pas kita mau berangkat sekolah ya kan, juga di samping di TPA juga kan juga mengajar di ekstra sekolah, di sekolah SD, sekolah dasar. Kalau mau berangkat itu biasa-biasa, kalau sudah di sana itu senang kan melihat karakter yang anak yang berbeda-beda gitu.
Terus menurut Ibu, kemampuan atau keahlian apa yang penting dimiliki oleh seorang pengajar? Seorang pengajar itu ya kita harus bisa mempunyai skill mengajar yang bagus, mempunyai ilmu tentang tajwid juga paling sedikit gitu ya. Kita harus tahu tentang tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik, terus ada tahu tentang idgham, biguna, tentang ikhlas, tentang ikhfa, itu juga harus tahu. Dan dia harus tahu cara mengajarkan ke anak, oh ini bacaannya kayak gini, itu dari A, ba, ta, sa, itu harus bisa. Itu kan ada pelatihan dulu waktu masih awal-awal ibu belum nikah, masih muda, lulus SMA, itu kan udah mengajar di TPA juga tuh. Jadi sikap atau karakter seperti apa yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak saat belajar Al-Quran? Motivasi untuk menjadi anak menjadi lebih bisa membaca Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran. Mereka harus dimotivasi kalau membaca Al-Quran hanya satu ayat saja, satu huruf aja udah mendapat pahala. Selebihnya kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, setidaknya bisa karena Al-Quran itu ada fadilahnya, ada syafaatnya. Besok bisa, kalau kita bisa membaca Al-Quran, itu bisa menolong kita besok di akhirat nanti. Kan kita bisa menceritakan, dan untuk bisa menjadi penolong orang tua kita, Kalau kita sudah tua, kalau kita sudah berumah tangga, kita bisa untuk mengajari anak-anak kita tentang dalam membaca Al-Quran, tentang najis, tentang fikih, tentang sholat, tentang bacaan sholat, tentang doa-doa. Kan kita juga harus bisa dan bisa mengajarkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita terutama. Itu. Selanjutnya, kalau ada santri yang sulit diatur atau sulit paham dalam membaca Al-Quran, bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau sulit diatur ya kita beritahu secara pelan-pelan, bertahap kayak gitu. Masih bandel, ya kita beri sanksi. Ya, nanti kalau kamu lari-lari terus, kan ada toh di TPA itu ada yang kalau sudah selesai tugasnya dia masih sok kami ya gitu, sok apa itu namanya, jalan-jalan itu. Nah, caranya kan nanti untuk sanksinya nanti membaca surat yang sulit, surat apa yang sekiranya dia tidak bisa, dia kurang paham tentang surat itu, dia harus menghafal surat itu gitu. Dia itu surat surat yang Al-Bayyinah belum hafal, tapi ya pasti itu anak itu nanti nurut, enggak, nanti aku kena sanksi kesuruh baca surat gitu. Untuk yang terakhir Ibu, apa pesan dan motivasi untuk anak-anak yang sedang berjuang menggapai cita-cita? Motivasi ya semangat membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya untuk pendidikan kita di sekolah saja. Al-Quran itu juga mencapai tentang kehidupan kita sehari-hari. Dari kita kecil, kita dewasa, kita sudah berumah tangga, dan kita sudah tua pun harus bisa membaca Al-Quran. Andaikan kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya kita seperti simbah-simbah yang dulu tidak bisa membaca. Saya kok nggak bisa membaca Al-Quran, saya mana aja gitu kan. Setidaknya kita itu bisa menanamkan mereka tentang membaca Al-Quran. Itu memang penting untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk kita di akhir nanti bisa menjadi syafaat
besok kalau kita sudah meninggal. Insya Allah kalau kita sudah meninggal hari kiamat yang berhisab menjadi penolong bagi kita. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu diberi kesehatan dan kita diberi waktu lagi untuk bertobat. Selain membaca Al-Quran. Kegiatan selain membaca Al-Quran itu ada keasikan.